Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa lagi di bulan Juni, minggu kedua, dan kita akan sama-sama beribadah online. Saudara, sebelum kita sama-sama mengawali ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini Kau masih izinkan kami untuk dapat bersekutu bersama-sama di dalam ibadah online. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kau berikan kami kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hari yang indah ini, di mana kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu untuk siap mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah Bapa kepada kami, sehingga kami boleh sama-sama mengerti akan tuntunan-Mu yang Kau berikan pada kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita pada bulan Juni ini masuk di dalam tuntunan, yaitu tentang pertobatan. Kenapa kok kita masih harus bertobat? Begini, kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam doa Bapa kami, yang mengatakan demikian, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Artinya setiap hari, seperti saat saudara dan saya meminta Tuhan memberikan makanan kami pada hari ini, demikian pula minta Tuhan untuk mengampuni segala perbuatan dosa kita pada hari ini. Amin saudara. Nah, untuk hal itulah kenapa kita harus sama-sama minta ampun kepada Tuhan setiap hari, yaitu supaya tujuan hidup kita di dalam Tuhan selalu sama dengan yang Tuhan inginkan, yaitu tetap on track di dalam tracknya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan, di dalam tuntunannya Tuhan. Itulah saudara tujuannya kita melakukan pertobatan. Pertobatan dari apa? Satu pertanyaan yang bagus kan saudara? Saudara dan saya harus bertobat dari apa? Kalau saya pelajari di dalam kehidupan atau pengalaman saya di dalam kehidupan ini, kita saat ini seringkali keluar dari tujuan rencana Tuhan. Tuhan sudah merencanakan kehidupan saudara dan saya, yaitu saudara dan saya harus melakukan kehendak Tuhan. Amin saudara. Dalam saudara dan saya harus melakukan kehendak Tuhan, inilah saudara seringkali dan saya keluar dari tujuan Tuhan, sehingga kadang-kadang kita lupa untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Contohnya, saudara dan saya setiap hari kita sibuk untuk bekerja. Untuk apa? Mencari uang. Untuk apa? Supaya saudara dan saya diberkati menjadi kaya. Amin saudara. Apakah salah kalau kita kaya? Tidak. Kalau saudara punya tujuan hidup untuk menjadi kaya, maaf, kurang tepat. Tujuan hidup saudara adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu baru tepat. Artinya saudara memakai kekayaan saudara untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang paling tepat. Jadi saudara kaya harus. Untuk hal itulah saudara dan saya harus bekerja setiap hari. Dan setelah saudara bekerja, ingat tujuan hidup saudara adalah untuk memberkati orang lain, untuk menjadi saluran berkat, untuk melaksanakan kehendak Tuhan, untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada teman-teman saudara, kerabat saudara, istri, suami, atau anak saudara, atau orang tua saudara yang belum kenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang saudara harus lakukan di dalam mengantisipasi rencana Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan, supaya saudara memperoleh kerajaan surga. Tujuan utama akhir kita adalah kerajaan surga. Saudara dan saya, siapa yang tidak ingin masuk ke surga?
Saudara dan saya pasti rindu untuk masuk ke surga, bukan? Tujuannya kita hidup di saat ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu saudara dan saya harus melakukan kehendak Tuhan. Seperti yang tertulis di Matius 7 ayat 21, ingat, bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, tetapi yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Itulah tujuan saudara dan saya di dunia ini, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak yang mana? Peraturan Tuhan yang mana yang belum kita lakukan? Nah, dalam hal ini saudara, kita akan sama-sama baca di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Untuk hal itulah saudara dan saya dipilih Tuhan untuk menjadi kesaksian yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saat orang melihat saudara mempunyai kesaksian yang hidup, yang hebat sesuai dengan firman Tuhan, untuk itulah orang akan mencari tahu siapa Tuhan saudara. Dan dari situlah saudara dan saya sudah menyaksikan kehendak Tuhan, sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi saudara, tujuan hidup saudara dan saya sekali lagi harus jelas, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Sehingga saudara dan saya jangan sampai melenceng dari tujuan atau rencana Tuhan semula. Saudara, seringkali kalau kita sudah bekerja kita lupa. Untuk hal itulah kita harus kembali lagi kepada tujuan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Saudara bekerja, memang saudara dan saya harus bekerja. Untuk hal itulah saudara harus mengumpulkan uang, memang saudara dan saya harus mengumpulkan uang. Untuk hal itulah saudara harus menjadi kaya. Kaya di dalam hal materi, dalam hal pengetahuan, dalam hal kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara dengan materi yang saudara peroleh dari kekayaan saudara ini, saudara bisa pakai untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melaksanakan kehendak Tuhan, sehingga saudara tidak sampai kacau di dalam kehidupan ini. Saudara, setelah saudara dan saya diberkati Tuhan menjadi kaya, ingat, saudara jangan sampai keluar dari firman Tuhan, jangan sampai keluar dari rencana Tuhan. Artinya, saudara saat saudara menjadi kaya, saudara lupa, sudah tidak ke gereja lagi, sudah tidak baca firman Tuhan lagi, sudah tidak menyaksikan kepada orang banyak kehidupan saudara di dalam Tuhan. Artinya, menyalahgunakan kekayaan yang Tuhan sudah titipkan kepada Anda dan berkata-kata kotor, jelek, tidak membangun. Hal itulah yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan saudara. Ingat, saat saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah, satu hal yang perlu saudara perhatikan, yaitu kesombongan. Saudara, untuk hal itulah saya pada kesempatan pagi hari ini ingin membahas 3 hal yang saudara dan saya harus lakukan. Banyak hal yang saudara dan saya bisa lakukan, tapi karena kita terbatas oleh waktu, saya akan bahas 3 hal. 3 hal yang ingin saya bahas kepada saudara dan saya, yaitu bagaimana saudara dan saya bisa menjadi sukses. Karena saat saudara sukses, saudara akan diberkati. Saat saudara diberkati, berarti saudara dan saya kaya. Saat saudara dan saya kaya, berarti saudara dan saya punya dana untuk dapat memberitakan firman Tuhan, untuk dapat melakukan firman Tuhan, untuk dapat menginjil kemanapun saudara pergi, dan saudara bisa menjadi kesaksian yang hidup buat sesama. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Baik, kita akan masuk 3 hal di mana saudara dan saya harus menjadi kesaksian yang hidup buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita yang ada di sekeliling saudara dan saya. Yang pertama yaitu kejujuran atau being honest with all people. Menjadi jujur kepada semua orang. Itu kunci pertama kesuksesan yang dapat saudara raih, yaitu saudara harus bertobat dari kebohongan. Saudara harus bisa menjaga mulut saudara dan saya dari kebohongan. Untuk hal itulah saudara dan saya harus menjadi jujur, karena jujur
atau being honest with all people itu yang dikehendaki oleh banyak orang, saudara. Saudara mungkin kurang cakap di dalam bekerja, saudara mungkin kurang cakap di dalam berkata-kata, tapi kalau saudara mempunyai karakter yang jujur, banyak orang yang menyukai karakter saudara. Kenapa? Karena akan membuat orang lain merasa nyaman, tidak was-was akan tingkah laku saudara, karena saudara bisa dipercaya. Kunci kesuksesan yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran merupakan satu kunci kesuksesan di mana tidak semua orang bisa memilikinya. Kenapa, saudara? Karena kejujuran merupakan satu karakter yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, di mana saudara dan saya harus melatihnya setiap hari. Kalau tidak, mulut kita, lidah kita selalu inginnya berkata untuk tidak jujur. Kejujuran atau being honest with all people, satu sifat yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman saudara dan saya. Sifat inilah yang sangat berarti dan bisa membuat saudara dan saya untuk dapat terus naik, tidak turun, menjadi kepala, bukan ekor. Bahkan saudara akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Mari coba saudara, kenapa kok kejujuran bisa menjadi kunci utama di dalam kesuksesan ini? Karena saat saudara tidak jujur atau saudara berkata bohong, saudara sedang melakukan kehendak iblis, bukan kehendak Bapa di surga. Coba kita baca ayatnya yang berkata demikian. Kita ambil dari Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Hal ini yang menyebabkan saudara dan saya susah untuk menjadi sukses. Karena saudara berbohong, karena saudara tidak jujur, karena saudara dikuasai iblis. Beda halnya kalau saudara di dalam Tuhan. Ada roh hikmat yang menggantikan kebohongan saudara, sehingga saudara punya keberanian untuk berkata jujur, yang membawa kita kepada hidup yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Caranya bagaimana? Latih diri saudara, latih perkataan saudara, latih lidah saudara untuk berkata jujur. Dari satu riset yang dilakukan kepada orang-orang kaya di Amerika, faktor utama kesuksesan mereka adalah kejujuran. Untuk hal itu saudara jangan ajar anak-anak saudara untuk menjadi kaya. Kamu harus belajar yang bagus supaya kamu kaya, supaya kamu diberkati, supaya kamu hidupnya enak. Salah saudara. Sebab kalau saudara mengajarkan demikian, maka anak-anak saudara akan melakukan segala cara untuk menjadi kaya. Hal ini bertentangan sekali dengan riset yang dilakukan di Amerika terhadap orang-orang kaya di sana, di mana mereka mengajar, mendidik anak-anak mereka untuk jujur, untuk berkata jujur terhadap satu dengan yang lain, supaya saat saudara berkata jujur, saudara terbangun mental karakter saudara, sehingga saudara terbiasa berkata jujur. Hal inilah yang akan membawa saudara ke puncak keberhasilan. Saya sarankan kepada para muda-mudi yang saat ini menonton acara ini, jadilah Anda jujur. Jangan saudara menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Kebenaran firman Tuhan ada yang mengatakan demikian. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamati-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini mengatakan bahwa saudara jangan ingin menjadi kaya, tapi carilah dulu kerajaan surga bersama kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ke dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu artinya saudara harus melakukan kehendak Tuhan
apapun yang ada di tangan saudara, apapun yang saudara punyai saat ini, saudara harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada saat saudara menjadi kaya, saudara tidak menjadi kaget dan saudara lupa akan tujuan Tuhan. Untuk hal itulah, saudara jangan ajarkan kepada anak-anak saudara dan saya atau kepada diri saudara sendiri, yaitu saudara ingin menjadi kaya. Aku harus kaya. Jangan seperti itu. Tapi sebaliknya, saudara harus menjadi jujur. Karena saat saudara jujur, saudara sudah melakukan kehendak Tuhan, yaitu yang mana tadi, saudara tidak berbohong. Saat saudara tidak berbohong, berarti saudara mendidik kita secara pribadi maupun kepada anak-anak saudara, jangan menjadi kaya. Jangan engkau ingin menjadi kaya, tapi lakukanlah kejujuran, karena Tuhan menghendaki hal itu, yaitu jangan kau berbohong. Hal kedua untuk saudara dan saya bisa sukses adalah saudara harus disiplin dan kerja keras serta kerja cerdas. Apa itu disiplin? Artinya saudara jangan semau gue, jangan seenak saudara sendiri, tapi ikutilah peraturan yang sudah ada. Contohnya, di dalam kehidupan ini ada peraturan yang dibuat oleh orang tua saudara, oleh sekolah saudara, oleh kantor saudara, oleh negara, dan juga oleh gereja saudara. Saat saya mempelajari apa sih artinya tidak disiplin ini, artinya saudara dan saya sering menunda pekerjaan. Menunda, besok masih ada waktu. Kalau saudara bisa kerjakan hari ini, kenapa harus menunggu besok saudara? Hal ini yang membuat saudara tidak sukses. Kenapa? Jangan buang-buang waktu. Saat saya mendengar satu lagu yang diberikan oleh teman lewat WA, saat saya lihat judulnya, hidup ini adalah kesempatan. Jangan kau sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk hal itu, pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Karena kalau saudara menunda-nunda pekerjaan, saudara berarti menunda-nunda kesuksesan. Saudara berarti menunda-nunda berkat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Ayo perbaiki. Kita harus tetap disiplin, kita jangan buang-buang waktu, kita manfaatkan waktu yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Yang selanjutnya adalah saudara selain disiplin, saudara harus benar-benar kerja keras serta kerja cerdas. Artinya apa? Saudara dan saya diberi Tuhan hikmat, pemikiran, pikiran yang sehat dan terdidik. Untuk hal itulah saudara dan saya harus belajar bagaimana memanfaatkan ide atau saran dari beberapa orang untuk bisa menjadikan segala sesuatu lebih efisien, lebih singkat, lebih cepat. Sehingga dari situ semuanya bisa disiplin, semuanya bisa tidak memboroskan waktu, dan saudara dan saya bisa keluar sebagai pemenang. Saat saudara melakukan kedisiplinan ini, saudara jangan mentoleransi. Saat saudara melakukan semua kedisiplinan ini dengan benar, ingat, kesuksesan menanti kehidupan saudara dan saya. Memang saat saudara melakukan kedisiplinan ini tidak mudah, karena gangguannya akan banyak sekali. Saat engkau menetapkan hati untuk melakukan disiplin dan kerja keras serta kerja cerdas ini, saudara, banyak sekali tantangan yang saudara dan saya harus hadapi. Untuk hal itulah, saudara harus bertobat untuk jangan melarikan diri dari tantangan. Saudara harus bertobat dari ketidakteraturan hidup saudara dan saya. Saat saudara hidup mulai teratur, disiplin, dan mau kerja keras serta kerja cerdas, hal itu sudah menempatkan saudara di urutan kedua untuk saudara menjadi orang sukses. Tapi banyak sekali tantangan yang saudara dan saya harus hadapi. Untuk hal itu, saudara harus menetapkan jangan sampai saudara melarikan diri dari tantangan. Hadapi setiap tantangan yang terjadi, hadapi setiap tantangan yang timbul, dan saudara, saat saudara menghadapi, saudara bisa berhasil mengatasinya, saat itu saudara menjadi sukses. Ingat, masalah adalah kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita alami supaya pribadi kita bisa menjadi lebih dewasa dan lebih baik. Jadi yang kedua,
adalah saudara harus disiplin di dalam menghadapi setiap persoalan. Saudara harus disiplin dalam menghadapi semua peraturan, dan saudara harus melakukan semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah saudara, kantor saudara, pemerintah, bahkan gereja, sehingga saudara terlatih untuk menjadi disiplin dan saudara terlatih dalam menghadapi masalah-masalah. Untuk itulah saudara akan menjadi lebih dewasa dan lebih baik lagi di dalam mengambil satu keputusan. Yang ketiga saudara, yaitu saudara harus menyukai pekerjaan yang saudara saat ini lakukan. Di mana saat saudara menyukai, semangat saudara akan timbul, sukacita saudara akan timbul, sehingga saudara bekerja jam berapapun juga tidak akan merasa lelah, karena pekerjaan yang saudara sukai, yang saudara senangi, sehingga saudara tidak terasa sudah bekerja berjam-jam. Tapi sebaliknya, kalau saudara tidak menyukai pekerjaan tersebut, saudara akan terus mengeluh. Ini yang menyebabkan saudara tidak bisa menjadi sukses. Kalau saudara bisa bertobat dan melepaskan keluhan-keluhan saudara, maka saudara mengasihi dan mencintai serta menyukai pekerjaan yang saudara hadapi setiap hari, saudara akan menjadi kuat, saudara akan menjadi berhasil. Mari saudara, kita baca ayat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 19a. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Saudara, kalau saudara bergembira dan bersukacita di dalam pekerjaan saudara, saudara mengasihi pekerjaan saudara, saudara menyukai pekerjaan saudara, ini adalah satu poin yang kuat sekali di mana saudara akan terus sukses di dalam bekerja. Saudara, bertobatlah dari mengeluh. Sebab setiap kali bangun pagi, aduh bosku galak, aduh customerku macem-macem, aduh teman-temanku gak enak, tempat kerjanya terlalu kecil, tidak ada uang, tidak ada menghasilkan. Kalau saudara terus mengeluh, akibatnya jadilah sesuai dengan perkataanmu, jadilah sesuai dengan imanmu. Hal ini yang menghambat saudara dan saya untuk sukses. Untuk hal itu, yang saya sarankan, poin yang ketiga adalah saudara harus menyukai pekerjaan yang saudara tekuni saat ini. Saat saudara mengasihi dan menyukai pekerjaan yang saudara tekuni saat ini, keberhasilan demi keberhasilan akan saudara capai, dan kesuksesan menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti yang dikatakan di Amsal 14 ayat 23a, bahwa di dalam setiap jerih payah kita ada keuntungan. Amin saudara. Itulah ketiga hal yang ingin saya bagikan buat teman-teman semua, yaitu saudara, yang pertama saudara harus menyesuaikan tujuan hidup saudara sesuai dengan tujuannya Tuhan, yaitu untuk memenangkan jiwa. Saudara memang harus bekerja untuk menjadi kaya. Saat saudara kaya, saudara bisa pakai kekayaan tersebut. Saudara jangan salah gunakan kekayaan tersebut untuk hal yang lain, tapi untuk memenangkan jiwa. Yang pertama, yaitu saudara harus berlaku jujur. Saudara harus bertobat dari kebohongan. Saudara harus minta ampun kepada Tuhan kalau saudara sampai saat ini masih saja berbohong. Karena saat saudara berbohong, saudara tidak bisa mencapai sukses. Kalau saudara tidak sukses, saudara tidak bisa kaya, dan saudara tidak bisa diberkati, sehingga saudara terganggu di dalam pelayanan saudara untuk memenangkan jiwa. Yang kedua adalah saudara harus disiplin. Saat saudara disiplin dan mau kerja keras dan kerja cerdas, disitulah saudara akan menghasilkan berkat serta kekayaan. Tapi ingat, berkat dan kekayaan tersebut jangan saudara salah gunakan, tapi pakailah untuk memenangkan banyak jiwa. Itulah perbuatan saudara yang kedua. Dan yang ketiga adalah saudara harus menyukai pekerjaan saudara, supaya saat saudara menyukai pekerjaan saudara, saudara bekerja sampai berapa jam pun, saudara tidak akan merasa lelah. Saudara penuh dengan sukacita, saudara penuh dengan semangat, karena pekerjaan yang saudara lakukan adalah pekerjaan yang saudara dan saya sukai. Hal ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan saudara. Inilah 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, yaitu saudara harus bertobat dari kebohongan saudara, dari ketidakdisiplinan saudara, dari saudara tidak mau bekerja malas-malasan, dan yang ketiga adalah saudara harus bertobat dari saudara harus mengasihi dan menyukai pekerjaan saudara, supaya saudara bisa menghasilkan. Jangan mengeluh, karena saat saudara mengeluh, gimana pekerjaanku membosankan, pekerjaanku ini semua, itu semua akan menjadi batu sandungan untuk saudara mencapai sukses. Dalam nama Tuhan Yesus, amin saudara. Itulah
kesaksian yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Sharing kita pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tutup dalam doa, saudara. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik. Hamba mengucap syukur Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman boleh menyemangati kami kembali di saat kami menghadapi masa-masa COVID-19, di mana kami harus tinggal di rumah, dan kami percaya Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu yang telah menyemangati, kami akan kembali semangat, kami akan kembali bergairah saat kami melakukan pekerjaan kami, sehingga kami harus kaya supaya kami dapat melakukan tujuan hidup yang telah Kau gariskan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita bersama keluarga besar kita di awan-awan permai. Tuhan yang begitu baik, yang sudah mengasihi kita, menolong kita, menuntun kita, bahkan meluputkan kita dari COVID-19. Dia pula yang mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Apapun saja yang kita lakukan dan kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Haleluya.